Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala sallallahu nabiyyi wa sallallahu alaihi wasallam, utlubu ilmi wajibun ilal lahdi minal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Maaf salah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, sehingga kita dapat berkumpul kembali, dapat merasakan kembali nikmatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Masih bisa dapat beribadah dan bisa dapat melakukan aktivitas lainnya. Semoga kita senantiasa ada dalam kebaikan, serta semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in insya Allah kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, tiada lain saya pertama kalinya membuat siaran langsung di Facebook ini. Yang pertama yaitu sebagai pengingat untuk diri ini. Yang kedua yaitu untuk sama-sama belajar mengamalkan ilmu, belajar mendakwahkan ilmu yang sudah dimiliki, dan semoga ilmu yang setelah dimiliki dapat bermanfaat diamalkan oleh asbab, didakwahkan, karena sejatinya kita sebagai umat Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan dan kewajiban
untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak Allah taat, mengajak orang lain taat, menjadi asbab hidayah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh keistimewaan umat Rasulullah SAW ini yang mewajibkan kita untuk berdakwah, kita menjadi sebaik-baik umat Rasulullah SAW. Kita menyelamatkan manusia yang lalai, dan kita menjadi penerus baginda Rasulullah SAW, karena sejatinya berdakwah kewajiban setiap manusia, bukan hanya yang berilmu. Namun arti dari dakwah yaitu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang kita mampu, dan tabligh menyampaikan apa yang kita inginkan untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada para pemirsa warga Facebook Kyun, pada kali ini saya akan membawakan, berhubung dengan kegiatan Ramadan ini, akan membawakan tema mengenai 3 jenis saum atau jenis-jenis saum puasa. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya puasa adalah suatu kewajiban yang telah Allah syariatkan melalui rukun Islam. Di antaranya seseorang wajib untuk melaksanakan puasa. Puasa itu seperti apa maknanya? Kita sudah tahu, orang awam pun tahu bahwasanya sejatinya puasa itu menahan lapar dan dahaga dari awal terbit matahari hingga akhir nanti menjelang waktu maghrib, surupnya matahari. Namun ternyata ketika kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama, bahwasanya puasa itu terdapat beberapa jenis sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan makom-makomnya, dan barang tentu semuanya mempunyai ciri-ciri, mempunyai keistimewaan dan tidak bisa disamaratakan. Ketika kita mengetahui bahwasanya puasa itu menahan lapar dan dahaga, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang puasa, yang mana telah Allah wahyukan kepada beliau bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 macam. Ingat, 3 macam. Baik, akan saya dipaparkan terlebih dahulu. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasa kekasih Allah. Yang ketiga, puasa khusus, lebih khusus. Asik. Jadi ada 3 jenis puasa. Yang pertama puasanya orang awam. Yang kedua puasanya tingkatan kepada tingkatan yang lebih menaik dari yang pertama, yaitu puasa orang khusus. Yang keduanya, yang ketiganya puasa khusus bil khusus. Khawas bil khawas. Pertama awam, puasa jenis pertama puasanya orang awam. Yang kedua yang lebih dari itu puasanya orang yang tingkatnya lebih khusus. Yang ketiga puasa tingkat tertinggi, khusus bil khusus. Apa itu definisi dari satu persatunya? Kita jelaskan. Jadi pemirsa sekalian, bahwasanya kita tidak bisa menyamaratakan puasa 3 tersebut. Puasa mah dasar wa ieu. Puasa mah nganahan lapar dungkul jeung dahaga ieu geus sah eta salat puasana ibadahna nya bener. Emang benar puasa menahan lapar dan dahaga itu merupakan suatu aturannya, dan itu memang disebut sah, bisa seperti itu. Namun ingat, itu hanya definisi awal, definisi singkat. Karena sesungguhnya puasa itu ada tingkat-tingkatannya. Kita tamsilkan, kita perumpamakan ketika kita membeli beras nih. Wah, kita disuruh oleh orang tua kita, "Jang, Neng, Teh, Aa, tolong belikan beras ke warung. Nih uangnya
Rp10.000 gitu ya. Cik 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 cik. Nah, kita itu berangkat ke warung. Assalamualaikum. Pak, Ibu, Ece, Akang, Abah. Bade naon, Bager? Mau beli apa? Ini saya disuruh beli beras sama orang tua saya untuk makan sehari-hari. Oh, seperti itu. Silakan, berasnya mau yang mana? Wah, kaget ya. Seseorang yang disuruh itu kaget. Loh, emang berasnya ada berapa macam gitu, Cok? Kan beras mah cuma satu. Akang mah iya, beras emang cuma satu. Tapi ada jenis-jenisnya, Kang. Dari mulai yang bagus, yang lebih bagus, sampai yang buruk sekalipun yang kualitasnya hanya kualitas biasa-biasa saja. Wah, kok saya baru tahu? Saya kan disuruhnya beli beras aja sama orang tua saya, dikasih uang 10.000. Oh gitu. Oh iya, yang 10.000 ada tuh. Berasnya tuh yang samping itu berasnya. Itu harganya 10.000. Emang bedanya apa, Ibu warung? Lihat aja sendiri tuh beras yang 10.000, kualitasnya seperti itu. Betapa kagetnya ya ketika melihat beras harga 10.000. Wah, kelihatannya juga kusem ya. Kadang-kadang ada kutunya ya. Tapi nanya lagi, emang ada yang gimana lagi berasnya? Tuh ada yang pertengahan harganya 13.000. Ada yang pandan wangi, yang paling tinggi yang wangi harganya sampai 15.000 per kilo Silahkan yang mana? Ternyata dari satu beras saja terdapat 3 macam perbedaan. Ada yang tingkat pertama yang paling murah, tingkat kedua pertengahan enak, tingkat ketiga yang makin nikmat, bahkan terdapat harum wanginya ya. Nah, digambarkan seperti itu, maka puasa pun seperti itu. Ada 3 tahapan. Yang mana yang pertama tadi sekali lagi puasanya orang awam. Yang kedua puasanya orang khusus. Yang ketiga puasanya orang khawas atau puasanya orang khusus dan lebih khusus. Baiklah, kita akan paparkan. Pertama, bagaimana pengertian dari puasanya orang awam? Orang awam ketika melaksanakan puasa hanya saja melaksanakan syarat-syarat sahnya saja. Dia berpuasa hanya sekedar memenuhi kewajibannya tanpa tertib melaksanakan sunnah-sunnahnya, kebaikan-kebaikannya. Jika ketika Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari. Maka yang dilakukan orang tersebut hanyalah seperti itu, menahan lapar dan dahaga. Pokoknya mah pas sahur kita makan, udah nahan lapar sama haus. Ketika Allahu Akbar, belok makan tanpa peduli sehari-harinya dia berbuat apa, tanpa peduli sehari-harinya dia melaksanakan apa, tanpa peduli ia melakukan dosa atau apa, tanpa peduli ia menjaga atau tidak menjaga puasanya, itu yang dia lakukan. Maka ini adalah tingkat puasa yang paling rendah. Sehingga Allah berkata, ada yang berpuasa hanya merasakan lapar dan dahaga. Hanya itu yang mereka dapatkan. Bisa digarisbawahi bahwa ketika kita melaksanakan puasa ala kadarnya, alias puasa tingkat pertama yaitu puasanya orang awam, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di samping kewajiban kita sudah tunai, namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena pahalanya terkikis. Karena keberkahannya terkikis oleh perbuatan kita. Yang pertama oleh maksiat kita, yang kedua oleh hati kita, yang ketiga oleh perbuatan-perbuatan buruk kita, yang mana puasa sejatinya harus bisa menahan segala anggota badan termasuk hati kita, yang akan dijelaskan di dalam kedua poin selanjutnya. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum. Mas Fajar, alhamdulillah damang. Selawas tilawas, hatur nuhun tos sumping. Tos sababaraha kali ka unsil mung tetepang. Kalaresan terus jadi bos fotokopi madu. Subhanallah, sukses selalu. Baiklah, kita lanjut tentang mengenai tingkatan puasa. Jadi puasa, ketika kita puasa melaksanakan puasa dalam tingkat yang pertama yaitu puasa awam, kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa dapat keutamaan, keistimewaan, pahala dan keberkahan lain-lainnya. Itu puasa tingkat pertama, puasa tingkat paling rendah. Beras yang paling rendah, beras raskin.
yang paling murah. Nah, untuk yang kedua, naik dari yang pertama, puasa orangnya orang yang khusus. Nah, timbul pertanyaan, wah, emang gimana ada puasa gitu yang tidak hanya menapalah dahaga? Gagabah teuing. Ada saudaraku, itu Allah melalui perantara Rasulnya yang menjelaskan bahwasanya orang yang kedua melaksanakan puasa tingkatannya itu puasa yang khusus, di mana selain dia bisa menjaga lapar dan dahaga, dan dia juga bisa menjaga 5 panca indera dari hal yang memakruhkan bahkan yang mengharamkannya. 5 panca indera itu apa? Tangan, hidung, telinga, mata, telinga, kaki dan lain-lainnya dari segala yang dapat membatalkan puasa dan juga menghilangkan keberkahan puasa. Ya, contohnya seseorang yang puasa khusus yaitu yang pertama, dia berniat untuk berpuasa menahan lapar dan dahaga. Untuk selanjutnya, dia menahan anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Matanya dilihat kepada halal, matanya dilihat kepada yang halal, menjaga dari yang haram, beristighfar ketika tidak sengaja melihat yang haram. Mulutnya dijaga membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari membicarakan orang lain, menjaga dari perbuatan ghibah, menjaga dari hal yang menyakiti orang lain. Mulutnya membicarakan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Telinganya diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah, diperdengarkan kepada nasihat-nasihat ulama, diperdengarkan kepada nasihat-nasihat sahabat soleh, diperdengarkan kepada tausiah-tausiah yang memberikan ilmu manfaat, tidak mendengarkan apa-apa yang buruk, tidak mendengarkan gosip-gosip murahan, tidak mendengarkan hoax-hoax yang terjadi pada saat ini. Dan beliau menjaga matanya, hidungnya, telinganya, tangannya dari perbuatan yang haram, mencuri dan apapun itu beliau jaga. Itulah tingkatan puasa orang yang khusus. Selain bisa menjaga dari lapar dan dahaga, dia bisa menjaga anggota badannya 5 panca indera dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa, yang dapat membuat buruk keberkahan puasa. Coba bayangkan ya, termasuk saya sendiri ini ya, puasa mah puasa ya, padahal setan udah di penjara. Puasa tapi maksiat terus jalan. Orang berpuasa tetap pacaran. Orang berpuasa tetap ngomongin orang lain, ngomongin batur. Berpuasa tetap menyakiti hati orang lain dengan mulutnya sendiri. Orang lain jelek, orang lain hina, kita yang paling benar, kita yang paling mulia, orang lain salah, orang lain buruk, kita yang paling benar. Nah itu akibat tidak bisa menjaga lisan, menjaga anggota badan kita, kaki kita tidak bisa dijaga, yang seharusnya kita menggunakan kaki ini untuk perbuatan yang halal, perbuatan yang berbeda ibadah, pergi ke masjid, pergi ke pengajian, pergi membantu umat, namun kita malah pergi ke tempat-tempat maksiat. Malah kita pergi ke tempat-tempat yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan lawan jenis, menghadiri tempat-tempat maksiat, nauzubillah min dzalik. Nah, itulah gambaran orang-orang yang khusus. Makanya tingkatan yang kedua disebut tingkatan yang khusus. Karena apa? Karena di samping ia menjaga lapar dan dahaga, karena bukan hal yang sepele menjaga lapar dan dahaga selama seharian itu, selama dari subuh sampai ke maghrib itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan. Nah, begitu pula orang-orang yang telah mampu, ketika dapat mampu menjaga lapar dan dahaga, dia justru mampu menjaga panca inderanya dari perbuatan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan hilangnya pahala ganjaran berkeberkahan puasa. Seperti itu tingkatan orang yang khusus. Nah, ternyata ada tingkat lagi, satu lagi yang paling tinggi. Namanya juga saum khawasil khawas. Saum khusus bil khusus. Saum orangnya khusus. Sudah khusus, makin khusus. Contohnya, kalau kita ditamsilkan, diibaratkan,
di perwira, di TNI, di kepolisian, ada yang pangkatnya brigadir, ya, prajurit, letnan sampai jenderal. Ada yang kelompoknya polantas, ada yang kelompoknya hanya sebagai reserse, polsek, tapi ada kelompok yang khusus bil khusus. Kelompok yang sudah dicap sebagai kelompok elit, menyelamatkan tugas berat. Dan jangan main, resikonya juga berat. Namun penghargaannya jangan ditanya, gajinya jangan ditanya, fasilitas yang diberikannya jangan ditanya. Ketika kita mendapatkan pangkat sebagai pasukan elit, contoh dalam TNI itu pasukan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Tugasnya itu untuk memberantas segala apa yang dapat mengancam keamanan negara dengan tingkat resiko tertinggi, bahkan taruhannya nyawa. Namun di samping itu, para anggota Kopassus adalah anggota-anggota yang level kedudukannya paling tinggi di hadapan para tentara sekalian. Baretnya merah, kendaraannya khusus, bahkan mempunyai anggota nomor kartu identitas khusus yang menandakan itu seorang Kopassus. Begitu pula dengan kepolisian, ada namanya Densus 88 anti teror. Wah, orang-orang yang memasuki pasukan elit bukanlah orang sembarangan. Seorang jenderal bukanlah orang yang mempunyai kemampuan yang standar. Mereka mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dari mulai menghitung taktik perang, strategi perang, penggunaan senjata yang baik dan benar, ketepatan dalam mengejar target sasaran, semuanya dipelajari karena memang pasukannya juga pasukan elit, pasukan khusus. Nah, seperti ini ibaratnya puasa tingkat kedua, yaitu puasa saum orangnya orang khusus. Ketika dia dapat menjaga dari lapar dan dahaga, lalu selanjutnya ia mempunyai skill dan kemampuan untuk menjaga panca inderanya, 5 panca indera, menjaga dari hal-hal yang membuat batalnya, yang membuat keberkahan puasanya hilang. Bukan hal sembarangan menjaga 5 indera itu. Saya ge susah pisan komodina TV euy. Buka Trans Tutut, bukan Trans Tetet, SCTT. Isinya apa? Hei sekalian, sekarang kita akan membicarakan tentang artis Anu. Ini Anu membicarakan apa? Gosip, gibah. Yang mana gibah itu merupakan hal yang sangat dibenci, bahkan bisa diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Betapa sulitnya menjaga panca indera di zaman ini ketika maksiat merajalela, akhlak krisis menjadi krisis akhlak di mana-mana. Maka beruntunglah ketika orang dapat melaksanakan puasa tingkatan kedua, yaitu puasa khusus. Nah, setelah itu ada yang lebih khusus lagi, tingkatan ketiga, yaitu puasa khawasil khawas. Puasa khususnya orang yang lebih khusus. Wah, bagaimana teka ciptanya? Yang kedua saja sudah dianggap sebagai pasukan elit. Nah, yang tingkat selanjutnya puasa khawasil khawas sebagai puasa puncak tertinggi dalam puasa-puasa di antara puasa yang lainnya. Puasa khawasil khawas dilakukan oleh seseorang kekasih Allah. Puasanya para nabiullah, puasanya para waliullah, puasanya para orang-orang yang mengenal Allah, marifatullah. Itulah puasa orang yang khawasil khawas. Tingkatannya itu lebih tinggi. Karena apa? Di samping dia bisa menjaga dari lapar dan dahaga, dan di samping dia dapat menjaga selanjutnya menjaga 5 panca inderanya dari melakukan hal yang dapat membatalkan dan memakruhkan puasa.
Dan terakhir, dia bisa menjaga hatinya dari hati-hati yang kotor. Dia bisa menjaga hatinya dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang dapat menghancurkan keimanan seseorang, yang mana iblis pun mempunyainya. Iblis orang berilmu, namun iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kesombongan dalam hatinya, karena tidak bisa menjaga hatinya, karena tidak bisa menjaga hatinya dari sifat-sifat yang bisa membatalkan keimanan, keislaman, dan membatalkan apa yang kita kebaikan lakukan kepada kita semua. Subhanallah. Puasa yang terakhir inilah dengan disebut puasa khawasil khawas, tiada lain puasa hati. Puasa bagaimana? Yang pertama, puasa dari benci kepada makhluk Allah. Puasa dari berhenti menyacat atau menghina makhluk ciptaan Allah. Puasa dari menjaga hati dari sifat prasangka buruk kepada orang lain, suudzon. Puasa dari menjaga hati supaya senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Sekalipun orang yang membenci kita, kita menyayanginya. Karena itulah perintah Rasulullah SAW telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah mempunyai sifat tidak kecewa, tidak membenci kepada orang yang membenci Rasul. Bahkan Rasul menyayangi orang yang membenci Rasul. Kebayang gak kalau misalkan Rasul mempunyai sifat dendam, mempunyai sifat benci kepada orang yang dibencinya? Tidak akan masuk Islam seseorang yang melempari Rasul, meludahi Rasul ketika akan ke masjid. Kalau Rasul mempunyai sifat pendendam, Rasul mempunyai sifat amarah murka. Tapi sebaliknya, Rasul mempunyai sifat yang sangat mulia, yaitu menyayangi orang yang membenci Rasulullah SAW. Sehingga seseorang yang sangat melukai Rasul, menzolimi Rasul, apa yang dibalas oleh Rasul? Rasul balas dengan khidmat, dengan senyuman, dengan doa di sepertiga malam. Hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Bahkan ketika itu Rasul dibanting oleh suatu umat, yang mana Rasul sampai malaikat Jibril pun marah kepada orang-orang yang membanting oleh batu, menyiksa Rasul sehingga darah Rasul jatuh kepada tanah. Dan Jibril pun murka, ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, maka aku akan turunkan gunung itu untuk menghancurkan, membinasakan kaum yang telah zalim kepadamu, wahai utusan Allah. Apa yang Rasul lakukan? Saking dia bisa menjaga hatinya, kata Rasul kepada malaikat Jibril, biarkanlah wahai Jibril, mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui. Saya berdoa, semoga suatu saat hidayah ada pada diri mereka. Dan terbukti, kaum itu sekarang menghasilkan keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang menyebarkan dakwah di seluruh umat ini, keturunan yang bisa mengorbankan seluruh hidupnya mencontoh Nabi SAW, meneruskan dakwah ini. Tiada lain tiada bukan Maulana Ilyas Al-Kandalawi, seorang ulama keturunan Rasulullah SAW lewat jalur Abu Bakar Siddiq, yang mana jalur dari kelompok itu adalah dulunya yang melempari Rasul dengan batu. Namun sebab Rasul mempunyai hati yang sangat bisa dijaga, hati yang sangat sempurna, maka turunlah hidayah kepada mereka. Dikirimkannya satu keturunan yang soleh dan taat, sehingga dapat menjadi asbab hidayah berdakwah ke penjuru negeri tanpa kenal lelah, tanpa diundang, dengan pengorbanan sendiri, meninggalkan keseruan dunia, meninggalkan semua aktivitas hanya untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain agar orang lain taat. Nah, seperti itulah ketika kita menjalankan puasa level ketiga. Jangan main-main. Level ketiga, orang yang bisa puasa level ketiga itu yaitu orang yang berpuasa menjaga hatinya. Di antaranya tiada lain tiada bukan, di antaranya sudah pasti Nabiullah, waliullah, seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah. Karena bukan perkara yang mudah ketika kita dapat menjaga hati kita. Terutama ada untayan mutiara dari Pangersah Buru, Syekh Sohibul Wafatajul Arifin, seorang mursyid Ma'rifatullah Aba Anon, Pondok Pesantren Suralaya. Beliau berkata dalam poin yang keempat kalau tidak salah, kelima, harus menyayangi orang yang membencimu.
Ya. Bayangkan menyayangi orang yang membencimu, suatu hal yang luar biasa ya. Sudah jarang kita temui, bahkan sekarang media TV mencontohkan hal yang sebaliknya. Ada nggak di TV orang-orang yang sudah dijolimi tapi beliau tetap sabar bahkan mendoakannya? Rata-rata tidak ada, paling 1-2. Paling sekarang yang sedang ada di TV yaitu kisah 9 wali. Ada di Trans TV setiap jam 5 pagi. Wah, sekali promosi. Lihat contoh-contoh para waliullah. Ketika dia dizolimi oleh seseorang, apa yang dilakukannya? Tersenyum, lalu berdakwah, lalu menyampaikan dengan hikmah sebaik-baiknya, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menghakimi. Engkau salah, engkau sesat, engkau bid'ah, engkau apapun itu. Tapi para waliullah menyampaikan hikmah kepadanya, mengingatkan bahwa segala puji bagi Allah dan Allah Maha penerima tobat. Sehingga seberapa keras hati seseorang, seberapa jahanam hati seseorang, seberapa maksiatnya seseorang, ketika seseorang yang sudah ma'rifat, seseorang yang sudah bisa menjaga hatinya, menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya, menyayangi orang yang membencinya, maka sekeras apapun hatinya, sejahat apapun dia, maka dengan kemuliaan sifat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, seseorang tersebut menjadi sadar, turun hidayah, sehingga menjadi seorang yang taat. Begitu pula dengan puasa tingkat ketiga, puasanya para kekasih Allah. Nah, dari pemaparan tersebut kita dapat menilai diri kita sendiri, sudah sampai mana tingkatan puasa kita. Kalau saya jujur, yang satu aja nggak tahu kemasuk, nggak tahu enggak. Ya, yang satu aja nggak, so kadang batal. Apalagi yang kedua, yang ketiga. Namun saudaraku, janganlah engkau pesimis. Karena semata-mata Rasul diciptakan itu sebagai manusia. Rasul pun membicarakan dirinya bahwa aku hanyalah seorang manusia biasa. Dalam arti, bukan berarti kita tidak bisa mencontoh Rasul. Suka ada ya yang katanya gini, ada eta mah Rasul, urang mah lain Rasul. Keun we wadal da Rasul mah sampurna, da urang mah manusia biasa. Pret. Rasul diciptakeun teh jang nonto, maneh teh jang ka Rasul jang nyonto maneh teh. Karena Rasul teh uswatun hasanah, sebaik-baik contoh untuk kalian semua, kecuali malaikat eta mah lain picontoheun. Malaikat mah tugasnya juga ibadah terus, tidak punya hawa nafsu. Maka hadirin sekalian, sama-sama saya sebagai penyampai atas apa ilmu sedikit yang saya miliki, terutama saya menjadi catatan untuk saya sendiri. Semoga kita dapat meningkatkan amalan puasa kita dari tahap pertama, saumnya orang awam yang hanya bisa menjaga dari lapar dan dahaga, terus menginjak yang kedua, setelahnya menjaga dari lapar dan dahaga, lalu menjaga kelima panca indera dari perbuatan makruh dan membatalkan puasa. Setelah itu syukur-syukur kita dapat menginjak ke level tingkatan yang selanjutnya, puasa khusus bil khusus. Puasanya para kekasih Allah yang sudah bisa menjaga daripada lapar dahaga, selanjutnya panca indera, dan menjaga puncak tertingginya yaitu menjaga hati dari segala bisikan setan, dari segala bisikan yang dapat merusak amalan kita, dari sifat-sifat sombong yang dimiliki iblis laknatullah alaih, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Rasulullah ajarkan. Meski pada hakikatnya puasa tingkat ketiga itu puasa yang sangat-sangat luar biasa. Sudah tentu yang bisa melakukannya hanyalah kekasih Allah, orang yang sudah mengenal kepada Allah, yang sudah tidak memikirkan lagi kebencian kepada makhluk, sudah tidak mempunyai rasa dendam, tidak mempunyai rasa benci. Justru sebaliknya, seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa tingkat ketiga, yaitu puasa khusus bil khusus, maka orang itu mempunyai sifat seperti sifat Rasulullah SAW, seperti sifat para sahabat radhiyallahu an, seperti sifat para kekasih Allah waliullah,
seperti sifat para ulama yang mukasyafah, ulama yang benar sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf terdahulu, yang hatinya hanya terdapat kebesaran-kebesaran Allah, yang hatinya hanya terdapat nur kalamullah, hanya terdapat nur sabda Rasulullah SAW. Tidak ada dunia, tidak ada benci, tidak ada hina, tidak ada dendam. Bahkan kepada orang yang membencinya pun, beliau seseorang yang sudah bisa menjaga hatinya justru menyayangi orang yang membencinya. Masya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha sekuat tenaga. Karena Allah melihat usaha kita semua. Karena Allah melihat kemampuan kita semua. Karena Allah menurunkan contoh sebaik-baiknya manusia berupa manusia. Tidak, bukanlah malaikat. Karena Allah menurunkan pelajaran untuk kita contoh, untuk kita bisa melaksanakan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha, ketika kita berazam kuat. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama melaksanakan ibadah saum ini beberapa hari ke depan. Yang pertama, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, di mana orang lain sudah terlebih dahulu Allah takdirkan menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rabb-Nya. Sedangkan kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita semua. Kita manfaatkan momentum ini untuk sama-sama menjadi yang terbaik, menjadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan, semoga apa yang kita perbuat mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi rutuka maqdubi atini mahabbataka wa marifataka. Ilahi ya Allah, Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau lah yang aku maksud. Waliduka maqdubi, dan keriduan engkau lah yang hamba harap. A'tini, maka berikanlah kami untuk mahabbataka, mencintaimu, wa ma'rifataka, ma'rifat kepadamu, mengenal kepadamu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hamdai wa fi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunyina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfauna biha inaka darajat wa tublighuna biha min aqsa ghayat min jamil khayrati fi hati badal mamat. Ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Salim ya Qarib ya Mujib. Allahumma yassir alayya yusra li yasarta ala katsir min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka asanya na abisa daya salamatan fidina, nyuhunkeun ka Gusti Allah Ta'ala salamat dina agama abisa daya, wa afiatan fi jasadina, dan selamatkanlah dan jagalah jasad-jasad kami semua, wa zidatan fil amina, dan tambahkanlah ilmu kami semua, wa barakatan fi rizqina, dan berkahilah rizki-rizki kami semua, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk taubat sebelum kami merasakan maut. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, rahmatilah kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Wa maghfiratan badal maut. Ya Allah, berilah kami maghfirah, ampunan ketika kami telah melaksanakan sakaratul maut. Wa rahmatan indal maut, dan rahmatilah maut kami. Wa nazatan minan nar, dan jagalah kami minan nar, dari api neraka. Wal afwa innal hisab, dan mudahkanlah kami dalam hisab-Mu ya Allah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma ya Allah, hawin alaina, permudahkanlah kami Allah fi syakaratil maut, di dalam menghadapi syakaratul maut ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami pasti akan menghadap-Mu, entah itu kapan, entah itu di mana, entah itu bagaimana terjadi. Kami pasti akan menghadap-Mu. Tapi izinkanlah kami ya Allah, permudahkanlah kami ya Allah, menghadapi sakaratul maut yang sangat sakit ya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun sekalipun merasakan sakitnya sakaratul maut. Semoga dengan hidayah-Mu, dengan usaha kami untuk senantiasa mencintai-Mu,
Kami mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut. Kami mendapatkan sambutan oleh malaikat Israel ketika menjalankan tugas mencabut nyawa kami, ya Allah. Kami disambut, ruh-ruh kami disambut oleh malaikat Israel. Tidak dicabut, namun disambut karena ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, ya Allah. Jagalah kami semua, wa qina adzabannar, dari siksa api neraka. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana abduka wa naladika wa lika wa stata'tu a'udzu bika min syarri suratu abulaka bi namatika alayya wa a'udzu bika fa innahu la yughfiru ba'daka. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bika kalimatil hitamati kulliha min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami min syarril asqam. Bismillahit tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, kami menghadapi di mana zaman-zaman akhir ini kami rasakan, ya Allah, di mana Engkau mencoba kami, ya Allah, karena kelalaian kami, ya Allah. Engkau turunkan makhluk-Mu, ya Allah, yang berukuran hanya beberapa nanometer, ya Allah, untuk meluluh lantakan, untuk menjalankan tugasnya. Atas berkat kelalaian manusia pada saat ini, ya Allah, menghalalkan yang haram, ya Allah, melakukan maksiat semena-mana dimanapun tidak ingat kepadamu, ya Allah. Maka sudah sewajarnya Engkau turunkan makhluk itu untuk memberikan kami pelajaran, ya Allah. Memberikan kami ujian, memberikan kami pelajaran bahwasanya kami makhluk yang tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun kami tidak dapat menghancurkan sebuah virus yang hanya berukuran nanometer, ya Allah. Secanggih-canggihnya kafir dapat membuat nuklir yang dapat melunakkan suatu negara, bahkan dunia, namun tidak bisa menghadang virus yang Engkau ciptakan. Ya Allah, berilah ketabahan bagi mereka yang ditinggalkan, ya Allah. Berilah pahala syahid bagi garda terdepan, ya Allah. Bagi para dokter, para perawat, para cleaning service, dan semua pihak yang terkait untuk menangani virus ini, ya Allah. Karena Engkau telah janjikan pahala syahid bagi seorang yang terkena wabah, orang-orang yang beriman. Dan ya Allah, ajablah bagi mereka-mereka orang yang telah menistakan agamamu, yang telah menghina agamamu, kafir-kafir yang telah menghina Islam, yang telah menghina, yang telah menyiksa, kafir-kafir yang telah menghina Islam, menyiksa etnis Uighur, menyiksa Rohingya, menjajah Palestina, dan para kafir yang sudah tidak senang atas agamamu yang mulia ini. Laksanakanlah, wahai virus corona, wahai virus COVID-19, laksanakanlah tugasmu untuk mengazab mereka yang sudah tidak taat kepada Allah, yang menyebabkan wabah ini turunkan dikarenakan orang-orang lalai, dikarenakan orang-orang yang sudah tidak yang sudah tidak lagi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini kotor, sehingga dunia ini kotor oleh hawa nafsu duniawi, oleh kotoran-kotoran hawa nafsu yang mereka inginkan, sehingga mereka lupa akan hakikat terciptanya mereka tiada lain tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terakhir kami memohon, selamatkanlah kami dari wabah ini. Selamatkanlah kami dari tangan-tangan Dajjal, fitnah-fitnah terbesar yang Engkau ciptakan, sudah Engkau takdirkan. Di akhir zaman nanti akan ada fitnah terbesar, yaitu fitnah Dajjal laknatullah alaihi. Selamatkanlah kami, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik barisan Imam Mahdi, ya Allah. Sebaik-baik barisan Panji Hitam, ya Allah, yang kuat terhadap fitnah Dajjal, ya Allah. Terhindar dari fitnah Dajjal, ya Allah. Yang mana fitnah Dajjal dapat mengakibatkan seseorang yang beriman, seorang ulama pun dari imannya siang, dari yang imannya siang, ketika malam terkena fitnah, maka seketika itu karena dahsyatnya fitnah Dajjal dan tidak kuatnya seseorang iman, maka menjadi kufur seketika. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami memohon, berikanlah kami kesempatan takdir untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah, menjadi sebaik-baik akhir dari kehidupan kami, ya Allah. Cabutlah kami dalam keadaan ingat kepadamu, ya Allah. Cabutlah kami dalam keadaan ingat kepadamu, ya Allah. Cabutlah kami dalam keadaan bertakwa, sehingga Engkau meridhoi kami, ya Allah. Sehingga kami berpulang sebagai jiwa-jiwa yang selamat. Irji'i ila rabbiki
yang pulang kepadamu dengan keridhaan-Mu, sehingga kami dapat bertemu dengan Zat-Mu dan kami dapat diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpeganglah teguh kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Bi barakatul umur Quran. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada pencipta Facebook. Meskipun engkau di dalam kekafiran, semoga hidayah ada kepada dirimu. Kami memanfaatkan fasilitas Facebook untuk berdakwah. Kami memanfaatkan strategi-strategimu dalam dunia untuk menghancurkan kami umat Islam di dalam akhlak melalui teknologi yang engkau ciptakan. Namun kami akan gunakan untuk perkara agama. Kami akan gunakan untuk perkara dakwah. Kami akan gunakan untuk sarana kami mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kifaratul majelis. Sehat semuanya, stay at home, tetap di rumah aja, cicing di imah, ngejedog di imah, ulah kamana, tetap beribadah, sholat duha, tahajud, baca Quran, sholawat, salam, serta selainnya. Jangan kendor, jangan kasih sendor. Bagi yang masih aman di daerahnya, tetap ke masjid, mamurkan masjid, tetap beribadah seperti biasanya. Bagi daerahnya sudah zona merah, tetap di rumah, karena tidak sedikit pun mengurangi pahala kalian. Karena sesungguhnya Allah mencatat sama rata ketika kita sudah terbiasa sholat di masjid, namun karena ketidakmauan kita, karena turunnya wabah ini, hal yang tidak disengaja, maka Allah akan catat sama seperti yang biasa kita laksanakan, yaitu tetap sholat berjamaah ya. Tetap di rumah, karena dirubah juga sama seperti mendapatkan pahala syahid. Sudah disebutkan di dalam kisah-kisah para sahabat ketika terjadi wabah wahan taun itu ya. Baiklah, tutup dengan kifaratul majelis. Saya Iskariman Umum Syahidan Ikal Bolo-Bolo. Mohon maaf perkataan yang salah, perkataan yang keceletot, perkataan yang tidak mengenakan kepada hati. Semata-mata itu datang dari diri saya yang hina, dan kebenaran ucapan lisan saya digerakkan semata-mata hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati ini, memegang HP ini, memencet Facebook ini, menyiarkan langsung ini, dan yang menggerakkan bibir ini untuk bicara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada diri ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk sok kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Bertobatlah dari sekarang, tingkatkan keimanan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukuah, salam silaturahmi, salam segalanya, salam Pancasila, salam kebaikan. Asal jangan salam kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Semoga Allah menyenangkan kita semua. Good.